Success story kali ini akan menampilkan dari Pak Dodi Acahyadi. Beliau ini sebagai CEO PTI Architects, terus pengurus DPP REI Asosiasi Real Estate Indonesia, Ketua Dewan Juri Indonesia Property Award and Juri Asia Property Award 2021, Ketua Panitia REI Fabiaci Indonesia Asosiasi Real Estate Dunia, gila luar biasa, Award 2021. Dan ini dia Pak Dodi Acahyadi. Selamat sore semua. Ya, ini mungkin saya cerita sedikit tentang involvement saya atau perkenalan saya dengan Net 89. Jadi saya memang sebagai arsitek ikut kompetisi Net 89, pembangunan kantor pusat Net 89 sebelum saya jadi member. Walaupun sejak tahun 2019 saya sudah diperkenalkan dengan Net 89. Tetapi memang melihat posturnya atau bisnis plan-nya cukup mengagetkan karena return cukup fantastis ya dalam waktu itu. Jadi dari 2019, 2020 juga diperkenalkan lagi, tetap enggak ini. Nah, setelah saya ikut kompetisi pembangunan gedung kantor pusat Net 89 dan kebetulan saya mendapatkan proyek itu, kita menjadi dekat ya sama tim manajemen dan pemilik Net 89. Jadi dari situ saya lihat ada beberapa hal ya yang membuat pemahaman saya tentang Net 89 ini berubah. Pertama, pada saat pembangunan atau dalam saat desain proyek ini, memang budget itu tidak terlalu ketat ya, dalam arti sekarang dalam keadaan COVID, waktu itu tahun 2020 akhir, hampir semua proyek-proyek saya adalah pengetatan budget, yang ini malah budgetnya longgar gitu, apa-apa tambah, ini tambah gitu. Sepertinya seakan-akan proyek ini dibangun tanpa budget gitu. Jadi saya berpikir, wah ini company ini pasti hari ini sangat liquid gitu. Itu pertama. Terus kedua, dalam hal pembayaran, dalam pembayaran ke konsultan seperti saya, itu saya nggak pernah berhubungan dengan klien yang bayarnya secepat Net 89, bahkan sebelum masa pandemi atau dalam booming properti sebelumnya ya. Jadi pembayaran ini sangat cepat sekali, bahkan bisa dibayar, invoice masuk bisa hari itu juga dibayar. Jadi saya percaya sekali dengan manajemen ini, tentang keuangannya itu bukan hanya liquid tapi solid ya, dan orang-orangnya bisa dipercaya dan mudah sekali bertemu sama pemilik-pemiliknya gitu. Jadi itu memberikan comfort ke saya ya. Terus yang ketiga itu karena kita udah berhubungan, sering bertemu hampir tiap minggu ya gitu. Jadi saya ikut dalam beberapa pembelian aset-aset Net 89, termasuk villa yang puluhan miliar di Bali, ya, hotel-hotel, termasuk survei terhadap clubhouse yang dibeli, gitu. Banyak hal yang baru, ya, yang luar biasa dibeli dengan uang cash, ya, gitu. Langsung dibeli tanpa perlu pembiayaan bank. Terus juga proyeknya yang baru juga, yang harganya super sekali ya, itu juga ini kita bantu. Jadi saya tahu kalau company ini udah menyiapkan lompatan-lompatan berikutnya ya, dengan persiapan aset-aset misalnya berupa hotel-hotel yang mempunyai meeting ballroom besar yang bisa dipakai untuk member-membernya gitu. Jadi itu memberikan kenyamanan ya dalam berbisnis dengan orang yang
cash flow-nya liquid, ya, profitnya besar karena bisa membeli begitu banyak aset, ya, dan juga manajemennya terbuka, ya, gampang ditemuin. Jadi bukan hanya ownernya, bahkan istrinya pun gampang ditemuin gitu, selalu bersama-sama dengan untuk pergi-pergi, ya, maksudnya dalam hal survei lokasi ini semua, ya, itu semuanya kekeluargaan. Terus dari situ, ya, saya yakin kalau Net89 ini company yang benar, ya, dalam arti financially benar, ya. Kalau legal semua itu mungkin udah dijelaskan sebelumnya. Tapi yang saya ini dari pemiliknya, dari manajemennya sangat mudah ditemuin, ya. Jadi dari situ saya rasa saya mempunyai confident, ya, atau kenyamanan jika saya mengajak rekan-rekan bisnis saya. Itu yang perlu saya utarakan, karena kalau keluarga saya hampir semua sudah ikut, ya, gitu. Jadi itu yang mau saya sharing untuk sore ini. Jelas tentang investasi bagi siapapun, ya, itu selalu saya bilang kalau investasi di ini, ya, bukan satu-satunya investasi yang ada. Jadi kita harus diversifikasi. Investasi mana yang mau lebih besar atau lebih kecil tergantung tiap-tiap orang, ya. Tapi investasi di Net89 jelas hari ini buat saya pribadi sangat menguntungkan, gitu. Jadi Pak Dodi awal mengenal bisnis ini karena ikut kompetisi merancang kantor pusat Menara Net89, begitu ya Pak? Benar Pak, benar. Dan Pak Dodi sebagai pemenangnya? Iya. Setelah itu sering bertemu dengan tim manajemen, dengan owner, dan segala komitmen pembiayaan segala macam begitu mudah, sehingga Bapak begitu yakin bahwa performa perusahaan ini begitu luar biasa, begitu Pak? Iya Pak, jadi memang kecepatan dalam pembayaran dan ini termasuk dalam pengalaman saya termasuk yang tercepat, gitu. Nah, dibanding proyek-proyek Bapak yang lain, yang Bapak rancang sebagai seorang arsitek senior, dibanding Net89 Tower seperti apa? Jadi memang ini dari pemilik, saya tuh pernah bilang, Pak, kalau Bapak mau spending di sini sampai 650 miliar, ya, lebih baik beli gedung aja di segitiga emas. Hari ini uang 650 M mungkin bisa dapat gedung 1 triliun. Gitu, karena banyak perusahaan ini dalam keadaan membutuhkan liquid, cash flow. Gitu. Jadi Bapak bisa dapat. Cuma mereka bilang, udahlah kita bangun yang cocok dengan selera kita. Gitu. Jadi sungguhnya dengan kata singkat, ya, kalau kita punya uang 650 M hari ini, kita bisa dengan mudah dapat gedung seharga 1 triliun. Tapi PT SMI tetap mau bangun sendiri, ya, sesuatu yang menurut spek dan desainnya adalah cocok dengan kepentingan bisnis PT SMI. Dan dari situ, ya, saya menganggap memang mereka tidak terlalu memerlukan itu profit dari properti, karena berarti profit dari bisnisnya juga udah dahsyat, ya. Apalagi dengar ini, ya, Kang Agra tadi, ya, itu udah tidur nggak tidur udah uang seperti air terjun, ya. Tapi saya juga merasakan ini walaupun jumlahnya jauh berbeda, tapi saya bersyukur, ya, bisa dapat. Dan saya yang bersyukur juga beberapa teman saya yang kita ajak dan juga keluarga juga merasakan berkat yang ada. Ini yang penting, ya. Jadi kita bisa berbagi dengan sesama rezeki yang kita terima dan berkat yang kita terima. Oke, satu lagi Pak. Apa bedanya konsep kantor Net89 yang akan yang saat ini kita bangun dengan konsep kantor pada umumnya? Konsep kantor ini beberapa, ya Pak, kalau standarnya memang standar tinggi, ya. Itu kalau hotel itu disebut bintang 5 gitu. Tapi kalau kantor kita sebut grade A, ya, fasilitasnya. Yang berbeda dari kantor ini mempunyai ballroom yang besar.
saya juga heran karena tidak atau jarang ditemuin kantor mempunyai ballroom besar. Biasanya ballroom besar hanya ada pada hotel. Tapi ternyata ini adalah untuk event-event yang dipersiapkan oleh Net 89. Itu satu. Terus kedua, dalam ini yang agak heran itu sebelumnya ya saya kurang mengerti, itu di dalam gedung ini ada 40 VIP parking ya. Ini untuk mobil-mobil apa namanya yang berbadan lebar ya, yang ini tadi saya lihat wah ini mungkin parkir ini sebagian juga disediain untuk Kang Agra nih. Ini mobil-mobil seperti itu. Jadi ini adalah bangunan dengan VIP parking terbanyak yang pernah saya tahu ya. Ini. Jadi di Indonesia belum ada gedung dengan VIP parking untuk 40 mobil. Ternyata baru belakangan saya ketahuin gitu banyak member-member dari Net 89 ini ternyata udah mempunyai banyak mobil-mobil yang berbadan lebar ya, mobil import, mobil sport gitu. Jadi saya baru mengerti ini. Kalau dulu saya kira Pak Andreas atau Pak Semi itu pedagang ini impor mobil juga gitu. Ternyata banyak dari member-member Net 89 yang sudah sejahtera dan mempunyai banyak koleksi mobil mewah. Oke, makasih Pak Dodi. Makasih. Ya, arsitek senior, pemenang kompetisi untuk merancang Net 89 Tower, dan setelah bertemu dengan owner dan manajemen, semakin percaya perusahaan ini dan juga bergabung dan mengajak teman-temannya. Sehat Ya, dan kalau selalu. saya nggak ketemu nggak mungkin gabung Pak dulu Pak. Makasih sudah berpartisipasi. Semoga sehat dan sukses selalu. Salam buat keluarga. Makasih.